Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, dan masih eh, semangat sepedahan. Soalnya saya lihat di jalan itu kayaknya udah agak sepi deh yang main sepeda. Nggak tahu, cuma perasaan saya aja kali. Ya tapi tidak seramai waktu itu, waktu pandemi itu bludak. Termasuk saya ini produk pandemi, cuman karena udah kandung jatuh cinta, jadi kalau saya lanjut lah ya, minimal 1 minggu itu bisa dapetin goes 100 kilometer lah minimum, mudah-mudahan, amin. Jadi sehari ya 30 kilo setiap pagi sebelum kerja. Oke, udah lama banget gak bikin video, nggak tahu mau bahas apa juga gitu kan. Jadi kali ini saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi selama saya menggunakan wheelset Super Team. Di wheelset Super Team ini saya beli beberapa bulan lalu. Dan oh ya, ini agak itu dulu ya, maksudnya kebanyakan, kalau misalnya bukan kebanyakan sih, jadi ada beberapa cerita teman-teman pakai wheelset karbon, entahlah itu merek apa, terutama yang rim brake itu suka ada masalah di masalah di brake padnya gitu. Makanya sekarang ini saya mau coba review, mau coba berbagi pengalaman, berbagi cerita ke teman-teman yang mungkin kebetulan lagi ada yang pengen cari Super Team tapi masih ragu-ragu tentang kualitasnya. Nah ini coba, siapa tahu bisa jadi referensi teman-teman. Oke, nah ini ada Super Team klasik, pokoknya yang paling budget lah. Ini Super Team yang paling bawah seriesnya, yang paling murah gitu. Ini Super Team klasik, jadi masih yang lama juga, jadi masih polanya polos. Kalau yang baru kan nggak salah udah kayak pola-pola karbon gitu, dan si brake padnya itu kayak ada garis-garis, jadi mungkin biar lebih gigit pada saat pengereman. Oke, jadi Super Team ini gue udah pakai sekitar 3000 kiloan lah. 3000 kiloan itu jalan yang halus, jalan yang jelek, nanjak turun dan lain-lain. Oh ya, 3000 kilo itu saya hitung dari Strava ya, mungkin 3000 lebih lah, cuman ya something lah, sedikit-sedikit. Nah jadi pengalaman saya selama pakai wheelset ini tuh, secara overall sih nggak ada masalah sama sekali. Maksudnya ya enak-enak aja gitu, enak-enak, nyaman, dan kayaknya alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini tanggal 27 ya, 27 November, kayaknya nggak ada masalah sama sekali deh. Maupun dari brake pad, dari spokes, dari bearing, dari brake line. Ini brake line juga cenderung masih cakep banget. Oh ya, untuk info saja, gue pakai brake line-nya itu pakai Baradin itu merek yang murah yang warna biru. Sebenarnya kalau teman-teman saya sih nyaranin pakai Corima atau DT bukan DT, Swiss Stop ya namanya kalau nggak salah, itu deh. Cuman karena ya itu saya beli series termurah juga kan, berarti budget terbatas gitu. Nah makanya untuk si brake padnya juga saya pakai yang murah juga, Baradin. Nah, dan setelah pakai nggak ada masalah. Maksudnya kalau misalnya untuk tingkat kepakeman antara wheelset karbon dan wheelset alloy emang beda. Kalau alloy itu pasti lebih enak, lebih pakem lah. Kalau ini dia agak sedikit ngus, cuman ya balik lagi ke kita lah, cara kita, perhitungan kita saat ngerem dan lain-lain itu kan balik lagi. Soalnya kalau untuk rim brake ya pasti nggak sepakem disc brake lah sekarang. Kalau misalnya mau aman banget ya udah pakai disc brake, itu udah aman. Cuma kalau saya pakai rim brake karena sepeda saya yang lama masih rim brake, jadi mau nggak mau beli rim brake juga. Oke, balik lagi ke pengalaman pakai ini. Jadi saya itu
tipikal orang yang nggak terlalu apa ya, ke barang bukan nggak apik sih, cuman lebih ke ya udahlah apa adanya. Gue beli barang ini kan berarti buat menopang gue gitu loh, buat apa namanya, menunjang saya gue. Jadi kalau misalnya saya beli karbon ternyata saya harus hati-hati, ya malah jadi bete gue sih ya kan. Malah jadi aduh lubang. Nah cuman kan kalau ngehindarin lubang mah sebenarnya bukan karbon, bukan apa juga, kita harus emang udah harus ada lubang mah harus kita hindarin gitu. Kecuali jalan jelek kita lagi ngebut misalnya, mau nggak mau ya kita sikat. Jalan yang bergelombang yang apa ya, mungkin aspal yang nggak rata itu pasti aja. Nah ini saya sering banget nih, terutama di daerah, saya kan tinggal di daerah Cirebon ya. Terus kalau misalnya gue itu ada ke beberapa daerah yang jalan jelek, jalannya sih rolling cuman jelek, dia mau nggak mau kan ya udah hajar aja gitu. Alhamdulillah dari pertama beli sampai hari ini belum pernah di throwing ulang, belum. Terus ban ban ini diganti ya, apa ban ini juga nempel dari mulai saya beli juga nggak ada masalah, maksudnya nggak ada goyang atau misalnya yang apa namanya, bocor dari dalam, entah kejepit atau misalnya apa namanya, kan suka ada bocor dari dalam ya, misalnya tiba-tiba bocor gitu, bukan bocor dari luar. Kalau bocor dari luar pernah sih, yang ini, yang belakang ini dia kena potongan cutter, ini pernah potongan cutter sekali sampai tembus ke dalam. Cuman kalau untuk bocor dari dalam kayak misalnya ya tadi saya bilang kejepit atau apa, itu nggak sama sekali, alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Nah ini dari, coba bisa dilihat nggak ya, ini apa sih namanya, brake line juga kayaknya nggak signifikan, maksudnya nggak tipis, nggak tergerus gitu, masih oke lah, masih ya masih mungkin penurunan apa ya, penurunan fisiknya dari selama saya beli itu sampai sekarang paling cuman ada nurun 2-5% lah. Jadi ini kemulusannya dan tingkat apa ya, kebagusannya masih sekitar 95%. Padahal udah dipakai abrug-abrugan lah istilahnya, mah udah dipakai kartu kadia gitu, naik mudun nanjak mudun, ngajar ini itu, jalan jelek, nggak ada masalah sih. Jadi buat saya sih dengan harga segini ya, dengan tingkat kelonceran yang lumayan gitu, udah sangat cukup banget. Menurut saya super team yang ini series paling murah, udah sangat cukup, lebih dari cukup kalau buat saya pribadi. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi pengen misalnya, beli ya wheelset super team yang paling murah, cuman aduh kualitasnya gimana ya, kalau menurut saya pribadi kualitasnya di badak banget. Saya sih cukup apa ya, rekomendasi lah boleh, maksudnya kalau misalnya emang budgetnya terbatas kayak saya, kalau mau ngambil karbon menurut saya ini udah worth banget sih. Harga sekitar berapa sih, 6,6 ya kalau nggak salah tuh, saya lupa ya, segitulah kurang lebih dari cukup menurut saya. Karena kan kalau saya pribadi sih yang penting pertama waktu beli ini tuh pengen ngurangin bobot sepeda, dan kedua pengen rada kaset gitu, mereka tinggal di foto tuh kan kaset gitu tinggi. Cuman awal-awal saya seneng ada super team, cuman sini tuh kayaknya riuh, pengennya sih polos aja gitu dekalnya tuh gitu. Kalau super team bikin yang tulisannya lebih kecil kayaknya lebih bagus deh. Ini kayak ngejereng teing kayaknya tuh, jadi rada kurang apa ya. Cuman itu mah inilah sebagai hiasan selera, balik lagi ya, mungkin ada juga yang seneng ngejereng gitu. Cuman buat saya kalau polos lebih cakep sih. Jadi kesimpulannya setelah pemakaian ini selama bulan, saya lupa belinya bulan apa gitu, cuman yang jelas 3.000 kilo lah kurang lebih. 3.000 kilo itu sangat memuaskan, sangat nyaman. Kalau untuk saya belum pernah cobain karbon lain ya, cuman untuk peningkatan aja lah dari wheelset sebelumnya itu kan pakai alloy, kesini lebih ringan sih, lebih asik. Terus yang ini kebetulan kan 5 cm, jadi kalau buat flat, buat flat sih sebenarnya aman-aman aja. Cuman tetap aja kalau misalnya kita kan bukan di jalan kosong ya, di jalan raya gitu,
lagi enak misalnya, terus tiba-tiba ada bus atau truk lewat itu ketiup angin tetap goyang gitu. Itu mau ditanjakan mau di pudunan sama aja. Jadi saya belum tahu nih efektivitas wheelset ini tuh sebenarnya dipakai buat enak buat nanjak atau buat climbing atau buat datar. Kayaknya sama aja deh, hari giliran kena angin dari samping mau goyang-goyang juga lah. Cuman yang pasti di beberapa tempat climbing gitu, jadi sebelum saya pakai, intinya saya dapat PR gara-gara ganti ini. Entah karena ganti ini, entah karena lebih semangat. Ya apapun itu, cuman ya lebih enak lah, lebih stiff gitu. Suara juga lumayan. Oke, jadi kesimpulannya wheelset ini worth banget buat dipunyain bagi kita yang terbatas lah budgetnya. Kecuali kalau misalnya emang kita punya budget lebih, ada merek-merek di atas ini atau ada seperti yang di atas ini yang mungkin hubnya udah pakai Hub Smith ya kalau nggak salah, yang ceramic bearing gitulah, atau yang pakai DT Swiss juga itu bisa jadi opsi gitu. Nggak ada batasan lah kalau misalnya emang kita punya budget yang lebih sih. Ya mau ke merek lain juga mungkin bisa lebih bagus, cuman nggak tahu. Yang pasti ini kan konteksnya masih super team yang ini nih. Alhamdulillah setelah pakai itu nggak ada masalah, dipakai abruk-abrukan segala macem masih nggak ada masalah. Masih nggak ada, jangan sampai ada masalah. Ya oke, teman-teman, kalau misalnya emang mau ada yang nambahin atau atau informasi saya ada yang kurang jelas, boleh ditanya di kolom komentar. Pokoknya bebas lah. Jadi kita lebih ke ngobrol-ngobrol aja, siapa tuh ada yang beli ternyata ada apa gitu. Itu kan, oh ya, kalau misalnya beli diusahain di itu ya, di toko resmi ya. Jadi minimal 2 tahun ya kalau nggak salah itunya ya, garansinya 2 tahun minimal, kita masih pakainya rada tenang lah gitu. Jadi nggak terlalu siun gitu, mau goes teh bisa pepes, bisa bisa pecah gitu ya. Selayaknya kita pakai barang aja sih, gimana. Jadi nggak usah terlalu jadi beban gitu, takut nginjak ini, takut nginjak itu, takut kena lubang segala macem. Ya kita beli sepeda buat apa kalau misalnya ya hal-hal kayak gitu aja terlalu dipusingin gitu. Oke, satu kata dari saya nih ya buat wheelset ini, badak. dari si rimnya, dari spokesnya, terutama dari brake line saya emang ya udah ngerem apa mau panas mau gimana saya ngerem, masa nggak ngerem, gak ada masalah, masih badak, masih oke lah. Jadi kalau teman-teman yang mau beli ya yakin aja gitu. Jadi barang yang lo beli itu mudah-mudahan akan bagus ya, mudah-mudahan ya. Kadang kan ada aja nggak beruntung ya, misalnya beli barang kayak saya beli barang misalnya beli kaos kaki tiba-tiba ternyata bolong gitu karena online, itu kan bisa dibalikin. Oke teman-teman, gitu aja review singkat tapi nggak singkat. Dan ini mah namanya juga ngebahas ya. Jadi semua yang saya ungkapin yaitu tentang pengalaman saya selama menggunakan wheelset ini gitu loh. Jadi setiap cyclist sih kadang punya ceritanya masing-masing. Ada juga mungkin yang beli wheelset ini ternyata bermasalah, itu juga ada ya, saya nggak tahu lah. Karena saya pun sebelum beli ini review dulu, ternyata ada yang masalah A, masalah B, masalah C, terutama di brake line nih. Cuman ya balik lagi, kita tetap pertama budget, kedua ya udah bismillah aja lah, mudah-mudahan kita dapat barang yang bagus gitu. Dan kadang cyclist juga kan cara mengendarai sepeda juga beda-beda. Mungkin yang rusak itu mah jarambah misalnya atau sama aja lah ya, itu mah untung-untungan lah, mudah-mudahan. Ya tapi saya yakin sih hal-hal kayak gitu paling minor lah. Maksudnya dari 10 orang pembeli mungkin cuman 1 yang bermasalah, atau dari 100 orang pembeli cuman 1 yang bermasalah. Soalnya yang lainnya nggak ada masalah. Oke. Jadi super team harga 6 jutaan worth banget lah. Kalau misalnya mau beli second juga kayaknya udah lebih murah deh, jadi 5 jutaan mungkin.
Oke, gitu aja ya. Ini mah apa ya, pengalaman pribadi, jadi semua yang saya katakan bisa benar, bisa juga salah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.